Kalian masih ingat kan kalau tahun lalu perwakilan negara-negara besar di dunia ngadain konferensi perubahan iklim? Ingatlah ya, perubahan iklim ini kan udah jadi isu global ya guys. Polusi, deforestasi, limbah industri, itu semua penyebab perubahan iklim. Tapi sadar gak sih, perilaku kita juga bisa jadi penyebab perubahan iklim. Fashion kita misalnya, sebanyak 85% sampah tekstil jadi beban bumi. Kain baru bisa terurai dalam waktu 200 tahun. Kira-kira gimana ya solusinya? Rere bahas nih. Mungkin kalian udah dengar dikit kali ya tentang sustainable fashion. Sustainable fashion adalah sebuah konsep produk fashion yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, buat kebangun kesadaran konsumen soal pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kalau tadinya barang-barang yang kita pakai itu bahan bakunya dari kulit binatang, nah konsep sustainable fashion ini bahan bakunya diganti sama yang gampang terurai, gampang didaur ulang atau dari limbah rumah tangga. Dari tahun ke tahun, konsep sustainable fashion atau mode fashion berkelanjutan yang ramah lingkungan ini terus dikembangin sama para desainer dan brand di seluruh dunia. Dari Indonesia, desainer sekaligus Ketua Nasional Indonesian Fashion Chamber atau IFC, Ali Karisma bilang kalau konsep sustainability memang sudah diterapkan dalam industri fashion. Konsep ini bukan cuma sekedar tren untuk branding doang, tapi buat kebaikan manusia, alam, dan bisnis fashion ke depannya. Nih guys, ada 5 tren sustainability fashion yang bakal digandrungi banget sama para penggemar fashion di tahun 2022. Pertama, penggunaan material hewani di dunia fashion bakal makin dikurangi. Alasannya jelas, karena tidak sejalan sama prinsip sustainability fashion. Beberapa brand fashion ternama seperti Valentino dan Prada udah nyetopin penggunaan kulit dan bulu hewan dalam produk fashion mereka. Sebagai gantinya, para pelaku industri fashion tersebut mulai beralih ke penggunaan tekstil berbasis bio yang mudah terurai secara alami. Yang kedua, sertifikasi B Corp buat gantiin konsep greenwashing yang cuman gimmick. Teknik marketing greenwashing yang nyatanya cuma trik marketing doang bakal ditinggalin. Sebagai gantinya, brand-brand fashion saat ini mulai gencar ikut sertifikasi kayak B Corp. Jadi, perusahaan fashion itu ngedaftarin produknya buat kebentuk awareness perusahaan biar konsumennya lebih aware sama isu lingkungan. Brand mewah Chloe adalah brand pertama yang mencapai status B Corp untuk kategori sustainability fashion, disusul sama Louis Vuitton dan Burberry. Dua brand ini dapat penghargaan atas komitmen mereka, ningkatin kesadaran ke konsumennya. Sertifikasi B Corp ini penting banget untuk nambah kepercayaan konsumen yang ingin informasi detail tentang brand yang mereka gunakan. Yang ketiga, penggunaan buah dan tumbuhan jadi alternatif pengganti kulit hewan. Pelaku industri sustainability fashion kini mulai beralih ke penggunaan kulit alternatif berbahan dasar tumbuhan kayak kaktus, nanas, apel. Brand kayak Calvin Klein dan Tommy Hilfiger mulai melakukan inovasi menggunakan kulit miselium atau jamur untuk bahan baku produksi mereka. Unik juga ya dipikir-pikir. Yang keempat, kemunculan QR Code untuk setiap produk fashion akan jadi tren baru juga di tahun 2022. Setiap produk fashion bakal punya kode QR yang memuat beragam informasi tentang isi produk tersebut. Dengan adanya kode ini, para konsumen bisa tahu asal-usul pakaiannya lebih detail dan lebih menghargai kerja keras para pembuat pakaian. Karena kan melalui kode QR juga guys, konsumen bisa memindai label produk dan langsung tahu juga siapa yang membuat barang tersebut, dari mana barang itu dibuat, dari bahan apa dibuatnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, terakhir nih, berburu barang bekas. Ada yang namanya second hand shopping, thrifting shop. Susah ya nyebutinnya? Ya, dulu mah kita nyebutnya cimol. Barang bekas yang dijual di pasar loak yang sempat rame tuh di Gede Bage Bandung. Di tahun 2022,
Anak-anak muda kayak kita nanti gak akan malu pakai barang bekas. Ya walaupun barang bekas, tapi seenggaknya bisa pakai brand terkenal kan, dan berkualitas tentunya. Brand-brand terkenal kayak Prada dan Burberry mulai masuk ke industri ini dengan pengembangan inisiatif barang bekas in-house dan pihak ketiga. Ada juga yang ngeluncurin platform second hand yang merancang produk sustainable yang masih punya nilai jual. Oke, jadi gitu ya guys, tren fashion kita nanti. Tapi Rere lupa tadi ngejelasin kalau secara definisi sustainable fashion ini gak cuma terletak pada penggunaan bahan saja, tapi merhatiin juga produksinya yang gak boleh overproduce. Mau tetap passionate tapi sayang lingkungan, ikutin yuk tren fashion sustainability ini.